Paddock MotoGP bukanlah tempat bagi mereka yang datang hanya untuk mencoba. Ini adalah ekosistem yang kejam, di mana setiap milidetik dihitung dengan presisi operasi bedah. Di kelas Moto3, kelas yang sering disebut sebagai hutan rimba balap motor, dominasi biasanya terkunci rapat oleh tangan-tangan dingin pembalap Spanyol dan Italia. Namun, di bawah langit yang menyimpan ketegangan luar biasa hari itu, sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Layar monitor di garasi tim-tim besar mulai berkedip merah. Di puncak papan waktu, sebuah nama yang biasanya berada di tengah kerumunan tiba-tiba melesat seolah-olah ia menemukan celah dalam hukum fisika. Bukan sekedar memimpin sesi, namun ia sedang menghancurkan catatan waktu yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Nama itu membawa bendera merah putih di samping profilnya. Para kru mekanik dari tim Leopard dan KTM terdiam. Mereka menatap layar telemetri dengan dahi berkerut. Udara di pit lane yang tadinya dipenuhi suara mesin seolah mendadak hampa. Ada kebingungan yang nyata. Bagaimana mungkin seorang pembalap yang sering dianggap sebagai underdog dari Asia Tenggara bisa melakukan manuver yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh juara bertahan? Ketegangan merayap di sepanjang garis start. Ini bukan lagi soal siapa yang tercepat di satu putaran. Ini adalah sinyal bahwa tatanan lama sedang terancam. Di sudut tribun, para penggemar mulai menyadari bahwa mereka bukan sekedar menyaksikan balapan biasa. Mereka sedang menyaksikan sebuah anomali. Dan saat motor bernomor start kebanggaan Indonesia itu melesat melewati garis finish dengan kecepatan yang tidak masuk akal, seluruh pedok menyadari satu hal. Dunia balap tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Namun, di balik angka-angka yang pecah di layar itu, sebuah badai besar baru saja dimulai di balik pintu garasi yang tertutup rapat. Apa yang membuat sebuah rekor pecah? Apakah itu mesin yang lebih bertenaga? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap di balik baju balap sang rider? Saat data telemetri mulai dianalisis oleh para ahli, sebuah pola mengerikan mulai terlihat. Pembalap Indonesia ini tidak memenangkan waktu di lintasan lurus. Ia memenangkannya di tempat di mana kebanyakan pembalap akan mengerem, di zona transisi paling berbahaya. Di tikungan-tikungan cepat yang menuntut keberanian mutlak, ia menggunakan teknik yang sangat tidak lazim. Dengan ban Pirelli terbaru yang memiliki karakter grip yang sangat sensitif, ia memaksa motornya masuk dengan sudut kemiringan yang melampaui batas aman. Ini adalah area di mana 1 inci kesalahan berarti akhir dari segalanya. Namun, ia melakukannya dengan ketenangan seorang veteran. Informasi mulai bocor dari orang dalam tim. Kabarnya, ada modifikasi rahasia pada pengaturan suspensi depan yang memungkinkannya mempertahankan kecepatan sudut yang lebih tinggi. Namun, beberapa pengamat teknis meragukan hal itu. Mereka percaya ini bukan soal besi dan oli, melainkan soal intuisi. Rider Indonesia ini tampaknya memahami sirkuit dengan cara yang berbeda. Membaca aspal seolah itu adalah bahasa ibunya sendiri. Ketegangan di pit lane meningkat saat tim rival mulai mengajukan pertanyaan tidak resmi kepada technical director. Mereka mencari celah, mencari alasan mengapa mereka bisa tertinggal begitu jauh. Di saat yang sama, di dalam garasi rider Indonesia tersebut, suasana justru sangat sunyi. Tidak ada perayaan berlebihan. Sang pembalap duduk dengan mata terpejam, sementara kepala mekaniknya membisikkan sesuatu yang tampaknya bukan merupakan instruksi teknis, melainkan sebuah peringatan. Sebab mereka tahu, kecepatan sehebat itu selalu datang dengan harga yang sangat mahal. Dan saat matahari mulai turun menyinari aspal panas, tekanan dari luar mulai merembes masuk ke dalam mental sang pembalap. Di paddock MotoGP, ada sebuah hukum tak tertulis. Jika Anda terlalu cepat, Anda akan menjadi target. Keberhasilan rider Indonesia memecahkan rekor dunia ini segera memicu reaksi berantai di antara para raksasa Eropa. Tim-tim besar seperti Aspar dan KTM tidak tinggal diam. Bagi mereka, rekor bukan sekedar angka. Itu adalah harga diri, nilai jual sponsor, dan simbol superioritas teknologi mereka. Malam itu, lampu-lampu di kantor tim lawan tetap menyala. Para insinyur bekerja lembur, membedah setiap frame video dari sesi kualifikasi. Mereka mencari di mana letak kelemahan sang rider Indonesia. Apakah ia lemah di bawah tekanan?
Apakah ia bisa mempertahankan ritme yang sama jika ia dikepung oleh 3 motor sekaligus? Politik pedok mulai bekerja. Bisik-bisik di hospitality mulai terdengar tajam. Beberapa manajer tim mulai melontarkan komentar sinis kepada media, menyebut bahwa rekor tersebut hanyalah hasil dari kondisi trek yang kebetulan sempurna atau bantuan angin dari pembalap lain. Ini adalah serangan psikologis klasik yang bertujuan untuk meruntuhkan kepercayaan diri seorang pembalap muda. Di lintasan, tekanan itu mulai terlihat nyata. Pada sesi latihan bebas berikutnya, pembalap Indonesia ini mulai dikawal oleh para pembalap senior. Mereka melakukan taktik slowdown di depan jalurnya, menutup ruang di tikungan, dan mencoba mengacaukan konsentrasinya. Ini adalah sambutan kasar dari kasta tertinggi balap motor dunia. Mereka ingin menunjukkan bahwa memecahkan rekor adalah satu hal, tetapi bertahan di puncak adalah peperangan yang berbeda. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alih-alih merasa terintimidasi, sang rider justru menunjukkan sikap yang membuat para rivalnya semakin gelisah. Ia tidak membalas provokasi tersebut dengan kemarahan. Ia justru semakin tenggelam dalam fokusnya sendiri. Sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati batas rasa takut. Namun, ujian sesungguhnya baru saja akan datang, dalam bentuk sebuah insiden yang hampir mengakhiri segalanya. Saat tensi mencapai puncaknya di sesi warm-up, bencana nyaris terjadi. Di salah satu tikungan tercepat di kalender MotoGP, motor sang pembalap Indonesia mengalami getaran hebat atau chatter pada kecepatan lebih dari 200 km per jam. Dalam rekaman lambat, terlihat ban depan kehilangan traksi selama sepersekian detik. Dunia seakan berhenti berputar bagi jutaan pasang mata yang menonton. Itu adalah momen di mana rekor dunia dan harapan besar sebuah bangsa bisa musnah dalam sekejap di atas kerikil gravel. Motor berguncang hebat, memaksa sang rider untuk bertarung melawan hukum fisika agar tetap bertahan di atas sadel. Di dalam garasi, sang manajer tim menutup wajahnya dengan tangan. Data telemetri menunjukkan lonjakan stres yang luar biasa pada komponen mekanis motor. Beberapa inci lagi, dan itu akan menjadi sebuah insiden besar yang akan memaksa sang pembalap menepi untuk waktu yang lama. Namun entah bagaimana, dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan kontrol motor yang hampir mistis, ia berhasil menyelamatkan motornya. Namun kerusakan telah terjadi, bukan pada mesin, melainkan pada kepercayaan diri tim. Keraguan mulai menyusup. Apakah pengaturan motor mereka terlalu agresif? Apakah mengejar rekor dunia telah membuat mereka melupakan keselamatan? Perdebatan sengit terjadi antara crew chief dan insinyur data. Di sudut ruangan, sang pembalap hanya terdiam, menatap sarung tangannya yang bergetar karena adrenalin yang masih tersisa. Ketegangan mencapai titik didih ketika tersiar kabar bahwa ban yang mereka gunakan mengalami degradasi yang jauh lebih cepat dari perkiraan semula, akibat gaya balap yang terlalu ekstrim. Tim dihadapkan pada pilihan sulit, bermain aman dan membiarkan rekor itu hanya menjadi catatan sejarah sesaat, atau terus menekan dengan resiko kehancuran total. Keputusan harus diambil dalam hitungan menit, karena balapan utama sudah di depan mata. Di tengah badai spekulasi dan tekanan yang menghimpit tim Indonesia, sebuah momen tak terduga terjadi di area media center. Marc Marquez, juara dunia 8 kali yang dikenal sebagai predator paling ditakuti di lintasan, dikerumuni oleh jurnalis internasional. Pertanyaan awalnya adalah tentang peluangnya di kelas utama, namun suasana berubah ketika seseorang menanyakan pendapatnya tentang rekor Moto3 yang baru saja pecah. Pedok seketika hening. Komentar dari seorang Marquez bisa mengangkat atau menghancurkan reputasi seorang pembalap muda. Marquez terdiam sejenak, memberikan senyum tipis yang penuh makna, lalu mulai berbicara dengan nada yang sangat serius. "Saya melihat datanya," ujar Marquez. "Apa yang dilakukan anak ini bukan sekadar keberuntungan. Saya melihat cara dia mengambil resiko di tikungan tersebut. Itu mengingatkan saya pada diri saya sendiri beberapa tahun lalu. Dia tidak membalap dengan otaknya, dia membalap dengan nyawanya." Validasi ini seperti ledakan bom di seluruh pedok. Seorang legenda seperti Marquez tidak memberikan pujian dengan mudah. Ia menjelaskan secara teknis bagaimana posisi tubuh sang rider Indonesia saat masuk ke tikungan merupakan evolusi baru yang bahkan belum dikuasai oleh banyak pembalap di kelas Moto2. Marquez menyebutnya sebagai bakat mentah yang sangat berbahaya bagi siapapun yang meremehkannya.
Kata-kata Marquez bukan hanya sekedar pujian, itu adalah perlindungan diplomatik. Tiba-tiba, serangan verbal dari tim-tim rival berhenti. Bagaimana Anda bisa meragukan seseorang yang baru saja mendapatkan pengakuan dari sang alien? Namun bagi sang rider Indonesia, komentar Marquez justru membawa beban baru. Sekarang, ia bukan lagi sekedar pembalap cepat. Ia adalah pembalap yang dipantau oleh yang terbaik di dunia. Keheningan yang mengikuti komentar Marquez terasa lebih berat daripada kebisingan sebelumnya. Di garasi, sang pembalap tahu bahwa mata dunia kini benar-benar tertuju padanya. Ia tidak lagi bisa bersembunyi di balik status underdog. Dan saat ia bersiap untuk balapan terakhir, sebuah rahasia kecil terungkap tentang kondisi fisiknya yang sebenarnya. Pecahnya rekor ini bukan hanya soal statistik di selembar kertas. Ini adalah gempa bumi yang mengubah struktur ekonomi MotoGP. Di balik layar, agen-agen pembalap mulai bergerak agresif. Nama Indonesia tiba-tiba menjadi aset yang paling dicari di bursa transfer. Manajer tim dari kelas Moto tua terlihat keluar masuk garasi tim sang rider, membawa kontrak-kontrak yang nilainya bisa mengubah hidup seseorang dalam semalam. Namun, di balik kegemerlapan tawaran itu, muncul ketegangan baru mengenai loyalitas. Apakah ia akan tetap bersama tim yang membesarkannya, atau ia akan mengambil jalur cepat menuju tim pabrikan Eropa yang menjanjikan motor juara? Ini adalah dilema yang sering menghancurkan karir pembalap muda sebelum mereka benar-benar berkembang. Rumor mulai beredar di media sosial dan situs berita balap internasional. Ada klaim bahwa salah satu akademi balap paling bergengsi di Italia telah mengajukan tawaran kontrak jangka panjang. Spekulasi ini menciptakan riak di dalam tim. Mekanik-mekanik yang telah bekerja keras merasa mereka mungkin akan kehilangan permata mereka tak lama lagi. Suasana di pedok menjadi sangat kental dengan aroma politik bisnis. Sponsor-sponsor besar dari Indonesia mulai menekan agar sang rider tetap membawa identitas nasional di setiap langkahnya, sementara tim-tim global menginginkannya menjadi produk internasional yang netral. Sang pembalap kini berada di persimpangan jalan, di mana setiap keputusan yang ia ambil akan memiliki konsekuensi besar bagi masa depan balap motor di negaranya. Namun, di tengah semua kebisingan tentang kontrak dan uang, ada satu hal yang tetap tidak berubah. Aspal sirkuit yang dingin menanti untuk diuji sekali lagi. Rekor yang ia pecahkan telah memberinya tiket ke puncak dunia. Tetapi ia tahu bahwa di MotoGP, Anda hanya sebagus balapan terakhir Anda. Dan saat ia memakai helmnya, semua kebisingan tentang masa depan itu lenyap, menyisakan satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Ketika debu mulai tenang dan motor-motor kembali masuk ke dalam peti kemas untuk menuju sirkuit berikutnya, satu hal menjadi sangat jelas. Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai pasar konsumen terbesar di dunia bagi MotoGP. Sekarang, Indonesia adalah produsen talenta yang mampu mengguncang fondasi olahraga ini. Rekor yang pecah itu adalah sebuah simbol bagi ribuan anak muda di jalanan Jakarta, Surabaya, hingga pelosok daerah, bahwa tembok yang memisahkan mereka dengan panggung dunia telah runtuh. Sang pembalap Indonesia ini telah membuktikan bahwa dengan dedikasi yang hampir gila dan keberanian untuk menantang maut, aspal Eropa pun bisa ditaklukkan. Di padok, para mekanik senior mulai memberikan rasa hormat yang berbeda saat berpapasan dengan kru Indonesia. Ada rasa segan yang tumbuh dari pengakuan akan kompetensi. Ini adalah fajar baru, sebuah era di mana warna merah putih bukan hanya pelengkap di grid, melainkan ancaman nyata bagi siapapun yang menginginkan podium tertinggi. Namun perjalanan ini baru saja dimulai. Rekor dunia hanyalah sebuah penanda di sepanjang jalan yang panjang dan penuh liku. Masih ada gelar juara dunia yang harus dikejar. Masih ada banyak kritik yang harus dibungkam. Dan masih ada jutaan ekspektasi yang harus dipikul di pundak yang masih muda ini. Saat sang rider berjalan keluar dari sirkuit, membawa ranselnya dan menatap langit sore, ia tahu bahwa tantangan sesungguhnya bukan lagi soal memecahkan rekor orang lain. Tantangan terbesarnya adalah melampaui dirinya sendiri di hari esok. Karena di dunia MotoGP, seorang legenda tidak dilahirkan dari satu putaran cepat, melainkan dari konsistensi untuk terus bangkit setiap kali dunia mencoba menjatuhkannya. Dan bagi Indonesia, ini baru merupakan bab pertama dari sebuah cerita yang akan dikenang selamanya. Namun, saat semua orang mulai merayakan, sebuah kabar baru muncul dari markas besar penyelenggara balap yang menunjukkan bahwa aturan teknis untuk musim depan mungkin akan berubah total, menantang sang pembalap untuk sekali lagi membuktikan kemampuannya dari nol.